Hal yang kami tahu ya Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Tanpa Engkau Roh Kudus dalam hidup kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Pagi ini kami mau buka hati pikiran kami membuka hidup kami, buat Roh Kudus masuk, tinggal, dan memimpin hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, pagi ini biar Engkau bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami, bahkan dalam ibadah kami pagi ini. Kami mengucap syukur, hamba mengucap syukur pagi ini, kalau Engkau Roh Kudus masih mengizinkan kami boleh beribadah walaupun lewat online. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan-Mu. Terima kasih. Dan biar sebentar kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau buka hati pikiran kami sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap benih firman-Mu yang ditaburkan, yang saat pagi ini akan diperdengarkan, boleh jatuh ke dalam setiap hati kami, dan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka pikiran kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu benih firman-Mu itu boleh jatuh dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Karena kami tahu tanpa firman-Mu hidup kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Roh Kudus, bekerja sebebas-bebasnya buat kami. Urapi kami semua, urapi hamba secara pribadi, lidah mulut bibir hamba, hati pikiran hamba dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba itu perkataan Engkau ya Roh Kudus. Dan biar setiap yang mendengar, telinga-telinga kami menjadi telinga seorang murid dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini kami akan diberkati, pagi ini kami akan ditegur, pagi ini kami akan dinasihati, dan pagi ini kami akan dikuatkan oleh iman kami oleh Engkau Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kekuasaan kegelapan dalam bentuk apapun yang akan mencuri firman-Mu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik dari hati pikiran hamba maupun dari hati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap alat-alat yang kami pakai, handphone, laptop, internet, apapun jaringan internet, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap menyambut berkat firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya terdengar dengan baik ya? Oh, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya pagi ini, sehingga pagi ini saya boleh kembali berbicara di ibadah online. Saya bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Saya mau menyapa, ada teman-teman saya. Oh, ada Pak Gito, selamat datang. Ada siapa lagi nggak kelihatan teman saya? Ini kalau ini. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pagi ini mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi kita memasuki minggu ke-9 ya. Kita memasuki minggu ke-9, kita belajar tentang Roh Kudus. Wah, luar biasa banget ya. Kita udah minggu ke-9, kita belajar tentang Roh Kudus. Nah, pagi ini tema yang diberikan buat saya, judul temanya adalah Janganlah Mendukakan Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Efesus 4 ayat 30. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus 4 ayat 30. Nah, itu udah ada di screen ya. Alkitab berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab bilang begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya ulang, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya lebih lanjut lagi bicara tentang mendukakan Roh Kudus, saya mau sedikit review sebelumnya, karena udah 9 kali ya kita ngomong Roh Kudus. Jadi mungkin saja ada yang sedikit lupa-lupa gitu kan. Saya coba mereview sedikit. Jadi kita tahu dari minggu pertama kita belajar siapa Roh Kudus dan peranannya. Jadi kalau dalam catatan saya, kita tahu pertama Roh Kudus itu adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus adalah Tuhan, dia pribadi Tuhan sendiri gitu kan.
Jadi jangan salah sangka, Roh Kudus itu bukan kuasa, bukan. Roh Kudus itu bukan bukan seperti itu, tapi Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Dalam ketrinitasan dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah, yang kedua kita juga tahu Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Itu ada dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Dia roh kebenaran yang dimana dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, yang ketiga kita tahu itu adalah Roh Kudus adalah penghibur. Dia yang mengajarkan kita, mengingatkan kita segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan katakan sama kita. Yang keempat, Roh Kudus adalah penolong. Wow, ini Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mau bilang begini, itu begitu luar biasanya ya, Roh Kudus dan peranannya dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah penghibur, dia adalah penolong, bahkan dia adalah roh kebenaran sendiri. Wow, saya pribadi kalau jujur, sejak saya mulai diberikan kesempatan untuk menggali tema ini, saya banyak menggali lebih dalam lagi. Bahkan di setiap hari Sabtu dan Minggu saya ada juga pertemuan dengan teman-teman, itu namanya Kulkasih. Saya bahkan, ayo kita belajar sama-sama tentang Roh Kudus. Nah, di situ saya banyak belajar menggali tentang Roh Kudus, dan ternyata saya mau bilang begini, wow, kita punya Tuhan itu yang kita panggil Roh Kudus itu luar biasa banget, gitu dia kan. Yang tadi saya bilang dia adalah roh penolong, roh penghibur. Wow, luar biasa lah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu pagi ini kita yang ada di sini, saya percaya kalau firman Tuhan bilang Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir di tempat ini, Roh Kudus sudah ada, sudah tinggal, sudah diam dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu kita bilang kita percaya Yesus adalah Tuhan, waktu kita mengamini Yesus adalah Tuhan, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Roh Kudus yang ngomong. Nggak ada kuasa lain, nggak ada si jahat, si setan, si iblis itu nggak bisa. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini, yang tinggal diam dalam hidup kita ini, yang ngomong, yang bilang percaya Yesus. Nah, itu dia tuh Roh Kudus. Jadi saya mau bilang begini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nggak usah heran kalau misalnya ada beberapa orang teman-teman orang-orang di luar sana yang belum percaya Yesus adalah Tuhan, ya karena memang mereka belum memiliki Roh Kudus. Dan mereka belum buka hati untuk Roh Kudus masuk. Nah, itu pentingnya. Roh Kudus masuk dalam hidup kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukan di situ aja. Minggu lalu kita belajar tentang dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Nah, Roh Kudus bukan cuma sekedar harus tinggal dalam hidup kita, tapi harusnya sebagai anak Tuhan, Roh Kudus itu harus memimpin hidup kita. Dia harus menuntun hidup kita, bahkan bahasa saya, dia harus memandu hidup kita. Dia harus dalam kehidupan kita sehari-hari ini harusnya Roh Kudus yang terus menuntun kita, membimbing kita, menjadi guru kita, harusnya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena waktu Roh Kudus memimpin hidup kita, waktu Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita, maka akibatnya kita menjadi anak Allah. Jelas. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia anak Allah. Jadi status anak Allah, saya sedikit review sebentar ya. Waktu kita bilang kita anak Allah itu karena memang waktu kita dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga tahu kan, waktu Roh Kudus memimpin hidup kita itu jadi milik Kristus. Wow, itu luar biasa, kita jadi milik Kristus, kita jadi anak Allah. Bahkan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi saya mau bilang betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, dan betapa pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena jujur, kalau tanpa dipimpin Roh Kudus, kalau tanpa kita Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita, bahasa saya, carut marut. Nah, begitu. Nah, pagi ini kita mau bicara janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Tadi firman Tuhan bilang gini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu Paulus bilang seperti itu. Paulus mengingatkan kita, Bapak Ibu, teman-teman saudara sekalian, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya mau sedikit mau singgung tentang meteraikan hari penyelamatan, Bapak Ibu sekalian. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kata meterai ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Karena gini, yang saya dapat dalam perenungan saya secara pribadi ya, waktu kita buka hati, Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dia tinggal dalam hidup kita, dia pimpin hidup kita, di situ kita dimeteraikan. Jauh keren.
Kita dimeteraikan apa? Sebagai anak Allah, sebagai kepunyaan Allah. Wow, itu luar biasa. Ayatnya ini, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya mau baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya nih, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu, Roh Kudus yang memimpin kita dalam kehidupan kita secara pribadi, itulah tanda meterai bahwasannya kita milik Allah, kita kepunyaan Allah. Wow, buat saya itu sebuah kehormatan besar ya, sebuah anugerah besar gitu kan. Roh Kudus Tuhan sendiri tinggal dalam hidup saya, Dia meteraikan hidup saya sebagai kepunyaannya. Luar biasa Bapak Ibu saudara. Nah, pagi ini Paulus mau bilang, maka itu Paulus bilang begini kan, namun aku hidup bukannya aku lagi. Paulus menyadari Bapak Ibu saudara, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup dia, Roh Kudus pimpin hidup dia, dia punya Allah, maka itu dia bilang hidup aku bukannya aku lagi. Nah, jadi pagi ini Bapak Ibu saudara, saya mau bilang kita yang ada di sini nih, yang hadir sebagai orang percaya, saya mau bilang hidup kita tuh sebenarnya bukan milik kita lagi. Hidup kita itu punya Kristus sebenarnya. Tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Nah, saya ulang lagi. Itu dia. Sebenarnya hidup kita ini, tubuh kita ini udah punya Allah. Kita sudah dibeli, dibayar lunas oleh Tuhan gitu kan. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita mau ngomong jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang begini, hanya orang-orang yang punya Roh Kudus atau Roh Kudus yang maksudnya gini, Roh Kudus tinggal dalam hidup saya, nah baru tuh orang itu bisa mendukakan Roh Kudus. Kalau nggak bisa. Jadi menurut saya orang yang bisa mendukakan Roh Kudus adalah orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang Roh Kudus itu tinggal dalam hidupnya. Jadi kalau orang di luar sana yang nggak punya Roh Kudus, ya mereka nggak bisa mendukakan Roh Kudus gitu. Nah, apa sih penyebab yang bisa membuat kita mendukakan Roh Kudus atau penyebab yang membuat Roh Kudus itu berduka? Bapak Ibu saudara sekalian, berduka itu kalau saya buka di kamus bahasa Indonesia itu mendukakan itu menyusahkan hati atau membuat sedih Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus yang dalam hidup kita, kalau kita bilang kita mendukakan Dia, itu berarti kita membuat Roh Kudus itu sedih. Membuat Roh Kudus itu susah hatinya. Saya mau bilang Roh Kudus itu punya perasaan loh. Dia lembut karena Dia Tuhan sendiri. Itu kita harus ingat Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah ini. Apa sih yang menyebabkan Roh Kudus itu berduka? Apa yang penyebabnya? Nah, ada 3 poin yang saya catat di sini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya bagikan buat kita pagi ini. 1, yang membuat Roh Kudus itu berduka yang pertama adalah ketidakpercayaan Bapak Ibu sekalian. Tidak percaya itu sama dengan buat saya itu meragukan Tuhan. Atau dengan kata lain menolak Tuhan. Atau bahasa saya tidak membutuhkan Tuhan. Jadi waktu kita tidak percaya, waktu kita tidak yakin, waktu kita meragukan Tuhan, itu buat saya secara pribadi dalam perenungan saya itu mendukakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bilang gini. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Roh Kudus itu yang menyertai kita dalam hidup kita. Waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, waktu Roh Kudus pimpin hidup kita, Dia tuh menyertai kita. Nah, waktu kita nggak percaya, waktu kita meragukan Dia, padahal Dia ada tinggal nih dalam hidup kita nih. Saya mau bilang, Bapak Ibu sekalian, gimana perasaan Roh Kudus? Saya percaya Roh Kudus sedih, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita nggak, bahasa saya bahkan waktu kita sadar nih kita tubuh kita ada bait Allah, terus kita cuek gitu, kita meragukan Roh Kudus gitu kan. Waktu kita mulai mengandalkan diri sendiri, waktu kita mulai mengambil keputusan diri sendiri, di situ saya mau bilang Roh Kudus itu bersedih loh, Bapak Ibu sekalian. Contoh. Ini contoh simpel aja yang terfikir sama saya. Waktu kita dalam keadaan tertekan ya.
Waktu kita dalam keadaan tertekan, terjepit gitu kan, entah itu waktu kita lagi sakit, entah waktu kita menghadapi problem keuangan, atau entah kita lagi menghadapi problem keluarga, atau di bisnis, atau dimanapun tuh keadaan kita tertekan kan. Saya mau bilang, padahal Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini bilang, ingatkan kita ini, ayo tetap andalkan Tuhan. Ayo tetap percaya Tuhan. Kenapa? Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Dia nggak pernah terlambat menolong kamu. Oh, saya merinding. Roh Kudus tuh ingat kita. Terus dia bilang gini, dia ingatkan kita lagi. Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Kita tuh tahu firman itu. Bahkan mungkin pas kita datang ke gereja, kemana kita baca itu. Sebenarnya itu Roh Kudus lagi ngomong sama kita. Roh Kudus lagi ingatkan kita lagi saat tertekan. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu, kita ngerti itu. Ternyata tapi kita tetap nggak percaya, meragukan Tuhan. Dengan cara apa? Ya bisa jadi waktu kita sakit, mungkin karena kita tahu kita berdoa nggak sembuh-sembuh, kita mulai cari alternatif lain. Ketika kita lihat bisnis kita mulai turun, kita cari alternatif lain. Saya mau bilang, itu meragukan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin saya dengar dari ada seorang teman khotbah gini, ketidakpercayaan itu gini, percaya sama Tuhan, saya percaya nih sama Tuhan Yesus, tapi percaya juga sama yang lain. Nah itu meragukan Tuhan tuh. Saya percaya Tuhan Yesus sumber berkat saya, tapi saya percaya juga nih sama yang lainnya. Percaya dengan jimat, percaya dengan dukun, percaya dengan hal-hal lain, dengan kekuatan saya itu meragukan Tuhan, Bapak Ibu. Coba Bapak, ini kadang ini hal sepele, tapi itu yang saya mau bilang, yang Tuhan itu yang Tuhan ajarkan sama saya waktu saya mulai merenungkan ini. Apa sih yang membuat Roh Kudus berduka? Itu ketidakpercayaan kita. Waktu kita meragukan Tuhan, waktu kita menolak Tuhan, itu kan seperti itu. Ya, saya percaya sama Tuhan, saya tetap ke gereja kok, saya tetap berdoa, saya tetap baca firman kok, saya tetap saat teduh kok. Tapi di sisi lain, waktu keadaan kita terjepit, kita mulai cari yang lain, Bapak Ibu. Kita mulai mengandalkan diri sendiri. Saya mau bilang, mungkin saya percaya ya, Bapak Ibu. Roh Kudus itu bersedih loh. Saya percaya. Cuman mungkin kita harus jujur aja. Saya percaya sih saat itu Roh Kudus bersedih. Mungkin ada impresi yang datang sama kita, ada perasaan gimana gitu kan. Kalau kita boleh jujur ya. Tapi terkadang kita mengabaikan hal itu kan. Kita pikir, saya merasa lagi terjepit nih Tuhan, saya lagi butuh pertolongan Tuhan. Kalau nunggu Tuhan kapan Tuhan tolongnya? Padahal firman Tuhan bilang apa? Jangan ragukan Tuhan, jangan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah itu, waktu kita mulai nggak meragukan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, iya, tapi kita mulai percaya sama yang lain. Coba cek Bapak Ibu. Saya mau bilang, secara nggak langsung, bahkan secara langsung Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita tuh sedih. Dia susah hatinya. Kok kenapa anak saya yang sudah saya materaikan kok dalam tanda kutip kok kelakuannya begini amat, kayak dia nggak percaya sama saya. Hal-hal sepele gitu. Yang kedua, apa sih yang membuat Roh Kudus bersedih gitu? Ketidaktaatan kita. Pemberontakan kita, Bapak Ibu. Melawan firman. Waduh. Saya mau bilang gini, peranan Roh Kudus adalah menuntun dan membimbing kita kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 bilang begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini, dia ini yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu kita udah tahu, kebenaran itu yes Tuhan Yesus, kebenaran itu firman Tuhan. Dia nih yang menuntun kita, dia nih yang mengajarkan kita loh, Bapak Ibu sekalian. Waktu Roh Kudus ingatkan kita, waktu Roh Kudus kasih tahu kita arah mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan melalui firman-Nya. Waktu kita mulai disakiti, waktu kita mulai tidak dianggap, waktu kita mulai disepelekan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di situ kita secara manusia kita kecewa, kita merasa minder, kita merasa apa. Tapi Roh Kudus ingatin lagi sama kita, kamu berharga loh di mata Tuhan gitu kan. Kamu berharga loh di mata saya gitu kan. Atau mungkin di satu titik Roh Kudus bilang gini kan, waktu orang yang mulai menyakiti hati kita, Roh Kudus bilang gini, ampuni dia, maafkan dia, forgive, lupakan apa yang pernah dilakukan. Tapi kita berontak sama Roh Kudus, nggak bisa dong. Saya sakit hati Tuhan, dia buat begitu kejam sama saya gitu kan. Kita berontak. Saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti itu hal-hal sepele ya.
tapi itu mendukakan hati Tuhan. Kita berontak melawan firman, kita berontak melawan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sekali lagi udah ingatin kita, nggak baik loh, kayak gitu. Ayo lo, ayo punya hati yang penuh kasih, ayo tolong, ayo bantu. Enggak ntar dibantu dia jadi kebiasaan. Enggak, kayak gitu kan. Saya mau bilang begini, itu tanpa sadar kita lagi berontak melawan firman. Kita lagi melawan Roh Kudus, itu nggak taat artinya. Nggak taat. Bahkan saya mau tulis begini, saya kemarin ada ngomong juga, ada berbicara sama beberapa teman. Kadang-kadang statement saya, kita tahu firman, tapi kita nggak ngerti firman. Misalnya contoh, kita tahu mengampuni, tapi ternyata kita nggak mengerti arti mengampuni itu. Kita cuma tahu, ya firman Tuhan bilang, ampunilah dia, gitu kan. Tapi kita tahu ayat itu, tapi kita nggak ngerti. Tapi teman saya bilang begini, enggak loh. Banyak orang tahu firman, banyak orang ngerti juga artinya mengampuni itu apa. Artinya murah hati itu apa. Artinya kasih itu ngerti. Tapi dia nggak lakuin. Itu tabrakan dengan firman. Itu sangat mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat menyusahkan hati Roh Kudus. Sekali lagi saya bilang, kok anak gue jadi begini ya? Sama contoh seperti anak-anak saya aja kan. Dia ngerti nih perkataan saya nih, tapi waktu dia bantah, waduh, ini Evelyn, Clarissa udah mulai gede, Bapak Ibu sekalian. Mereka udah pinter jawab. Mereka udah pinter ngebantah. Jujur, apalagi nih yang kecil nih, sekarang ada di samping saya nih. Jago banget yang ngejawabnya. Jago banget dia ngelesnya gitu kan. Bahkan Bajai aja kalah ngeles sama mereka. Mereka bisa argue sama saya, sama mamanya gitu kan, untuk hal-hal pelajaran dia kan, dia bisa argue. Tanpa sadar, sebenarnya waktu kita digituin, kita sedih loh Bapak Ibu sekalian. Sedih aja gitu kan. Kok anak gue jadi begitu ya? Kok anak saya jadi begitu ya? Padahal kita ngajarinnya nggak gitu kan. Kita nggak ajarin mereka memberontak loh. Firman Tuhan tidak pernah ngajarin kita memberontak. Roh Kudus nggak pernah ngajarin kita memberontak. Tapi kita memberontak. Siapa yang nggak sedih? Yes, mungkin kalau misalnya kita bicara ini, wah itu karena masih dosa masa lalu kita atau karakter kita, sifat kita yang lama. Iya, mungkin bisa jadi. Tapi saya mau bilang, waktu kita rela memberikan diri kita dipimpin Roh Kudus tuh, di situ namanya ada penyerahan diri, di situ namanya ada penundukan diri, total tuh sama Roh Kudus. Nah di titik itu sebenarnya kita udah nggak punya hak lagi. Kita udah nggak, ya tadi hidup kita ini bukan punya kita lagi. Tapi terkadang itu cuma slogan doang sih. Itu cuma lip service doang sih. Tapi saya mau bilang itu mendukakan Roh Kudus. Itu membuat Roh Kudus bersedih yang dalam hati kita. Nggak usah jauh. Coba Bapak Ibu bayangkan deh, anak-anak kita deh, yang tiba-tiba ngebantah, berontak sama kita, walaupun hal sepele ya, itu buat kita sedih loh. Apalagi Tuhan yang begitu mengasihi kita, apa Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kita, dia bilang kan tadi, dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Waktu Roh Kudus pimpin kita, tuntun kita itu bukan ke arah yang nggak benar. Itu kepada kepada kebenaran. Dan waktu kita sampai di titik kebenaran itu, berkat turun buat kita, penyertaan turun buat kita, semua segala sesuatu yang mau bilang Tuhan kasih buat kita. Kalau nyawanya saja sudah diberikan, apalagi yang lain. Tapi terkadang kita nggak ngerti di situ. Kita maunya apa? Bantah-bantahan dengan Tuhan. Kita maunya tabrak-tabrakan dengan Tuhan. Kita maunya langgar firman Tuhan. Kita maunya kompromi. Saya mau bilang itu yang membuat Roh Kudus berduka. Yang ketiga, poin ketiga. Sebenarnya kemarin saya cuma ada dapat 2 poin, tapi pas saya mulai ngobrol-ngobrol lagi sama teman, saya mulai bicara lagi. Yang ketiga yang ekstrim. Tahu nggak yang mendukakan Roh Kudus apa? Waktu kita buat dosa lagi. Kalau tadi tidak percaya itu, meragukan Tuhan itu masih dalam area abu-abu buat saya. Waktu kita tidak taat dalam arti kita itu mungkin itu masih abu-abu artinya gini, kadang buat, kadang enggak, kadang langgar, kadang bantah-bantahan kan itu kan masih argue ya maksudnya kan, walaupun itu mendukakan. Tapi yang ini buat dosa secara sadar lagi. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bisa ngomong ini, ntar saya sharing cerita sedikit. Salah satu peranan Roh Kudus adalah menginsapkan kita akan dosa. Jadi waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dia pimpin hidup kita, sebenarnya tuh dia udah kasih tahu yang ini boleh, yang ini enggak. Yang ini boleh, yang ini enggak. Terutama dosa. Bicara dosa itu bicara hal yang serius. Tuhan Yesus kita datang ke dunia ini itu karena apa? Karena dosa kita. Karena dosa. Karena kita tahu dosa itu upahnya maut.
kematian. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia ini untuk beresin itu. Jadi kalau perkara dosa itu perkara yang serius, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita berbuat dosa lagi, sebenarnya sih itu bukan cuma hanya menyedihkan Roh Kudus ya, bukannya hanya menyusahkan, tapi mungkin buat saya itu bahkan memalukan, menyalibkan Yesus kedua kali sih sebenarnya. Ini ekstrim banget gue ya, ekstrim banget saya. Tapi ya itu, waktu kita buat dosa lagi, sebenarnya saya mau bilang kita sedang menyalibkan Kristus 2 kali loh, tanpa kita sadar loh. Tapi kita anggap itu sepele, tapi itu benar. Waktu kita buat dosa lagi dengan sengaja itu kita menyalibkan Yesus untuk 2 kali loh. Itu sih bahasa saya. Tapi nggak tahu. Tapi itu yang saya pahami sih. Karena saya sadar banget waktu saya buat dosa itu. Ntar kita bicara tentang akibatnya apa setelah kita mendukakan Roh Kudus itu akibatnya apa buat kita, Bapak Ibu. Nah itu. Jadi waktu kita buat dosa lagi itu mendukakan Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang gini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Itu tuh dosa-dosa itu tuh. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan saya mau bilang, apabila keinginan yang tadi itu telah dibuai, Yakobus bilang, dia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Game over kita. Saya mau bilang gitu. Jadi, waktu kita buat dosa lagi, waktu kita tabrak, bukan cuma tabrak, kita udah terobos habis-habisan, game over, maut, Bapak Ibu. Dan itu, iya sedih dong Tuhan Yesus, Roh Kudus sedih dong. Sedihlah orang Yesus datang, dia utus putranya yang tunggal, terus dia untuk mati, terus kita sudah terima dia, dan Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup dia, terus kita buat dosa lagi. Bagaimana mungkin dia nggak, kalau bahasa manusia, kalau nggak dia mencak-mencak gitu kan. Cuman kan Roh Kudus kita kan nggak seperti itu. Dia kan Roh Kudus kita tetap Roh Kudus yang lembut kan. Dia tetap akan terus mengingatkan kita. Tapi itu mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu. Coba hal-hal seperti itu yang terpikir yang terpikir oleh saya waktu saya mulai menggali merenungkan ini, Bapak Ibu. Nah, saya mau sedikit kesaksian, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bilang ketidakpercayaan, meragukan Tuhan, kenapa saya bilang ketidaktaatan dan berbuat dosa itu sangat mendukakan Roh Kudus gini, Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu, seperti saya bilang, saya mulai banyak menggali merenungkan tentang Roh Kudus kan. Nah, ketika memang pas di tema ini saya banyak menggali juga. Nah, beberapa waktu yang lalu saya akibat dari mendukakan Roh Kudus itu, akibat dari mendukakan itu hilangnya sukacita dan damai sejahtera. Berapa waktu yang lalu saya hilang sukacita saya hilang damai sejahtera saya. Kenapa? Ternyata memang tanpa saya sadari, waktu saya mulai menggali ayat ini, mulai merenungkan ayat ini, tanpa saya sadari, itu poin pertama saya kena sama saya. Saya mulai khawatir, saya mulai meragukan Tuhan, saya mulai takut, cemas gitu kan. Itu kan masih dalam kategori waktu saya meragukan Tuhan. Saya merasa itu saya lagi meragukan Tuhan tuh. Dengan kondisi sekarang ini, saya jujur saya sedikit khawatir di situ, Bapak Ibu, saya ragu. Nah, di situ jujur berapa waktu lalu hilang tuh sukacita saya. Hilang tuh damai sejahtera saya. Bahkan saya diintimidasi iblis tuh gitu kan. Saya merasa tertolak, saya merasa tidak diterima, saya merasa seperti itu tuh. Padahal firman Tuhan udah ingetin saya. Diingetin saya, udah jangan khawatir, udah jangan takut. Sekali lagi dalam perenungan nih, terus firman Tuhan ingetin saya juga, udah kamu berharga di mata saya. Tapi saya saya sepertinya seolah-olah itu dia tuh blank gitu kan. Blank maksudnya waktu saya sedang buat itu tuh. Saya masuk dalam tahap mendukakan Roh Kudus. Bahkan kalau boleh ngomong jujur, saya buat dosa lagi tanpa saya sadar. Bukan saya dengan sadar saya buat dosa, saya tabrak tuh. Maka itu waktu itu saya bukan cuma hilang damai sejahtera, bukan hilang sukacita, tapi saya merasa saya sedikit putus hubungan dengan Tuhan gitu. Terpisah dari Tuhan. Nah, itu dia. Waktu kita mendukakan Roh Kudus, maka yang terjadi dalam hidup kita nih, kita pertama hilang sukacita. Kita hilang damai sejahtera. Selanjutnya apa? Kita terpisah dari Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan. Dan saya mau bilang itu saya alamin. Seminggu yang lalu, ini hari Minggu ya. Jujur dari Senin sampai Jumat,
biasanya umumnya nih, kalau saya mau sharing begini, saya udah siapkan tuh. Saya renung ulang. Ini dari Senin sampai Jumat kemarin saya nggak ada pemikiran apa-apa. Karena ini kan udah saya selesai catat kan. Saya selesai catat dari minggu-minggu dari hari Sabtu terakhir kan gitu kan. Umumnya saya review tadi kemana saya nggak review ulang. Saya tahu tuh. Di situ saya kehilangan damai sejahtera saya. Minggu ini saya ngomong jujur aja, minggu ini saya kehilangan damai sejahtera saya kehilangan sukacita saya tetap hidup. Terus saya merasa kayaknya bukan berarti terpisah jauh dari Tuhan gimana, enggak, kayak merasa seolah-olah kayaknya hampa gitu aja gitu kan. Saya tahu di situ saya sebenarnya sedang bermain-main dengan Tuhan. Saya sedang mendukakan Tuhan, dan untungnya, saya mau bilang untungnya nih, saya sadar diri. Tuhan ingatin saya, akhirnya saya bertobat. Dan waktu saya bertobat kemarin, saya ingat itu, saya bertobat, maksudnya saya datang sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan gitu kan. Kalau tanpa sadar, saya mendukakan Tuhan dengan perkataan saya, dengan pikiran saya. Ingat, perkataan, pikiran, perbuatan itu tuh, walaupun belum dibuatin tapi udah dipikirin, itu juga mendukakan Roh Kudus kalau sifatnya melawan Tuhan ya. Itu saya minta ampun sama Tuhan, dan puji Tuhan, saya harus ngomong jujur karena ini memang waktu saya pribadi mulai merenungkan ini, itu saya juga bingung ya. Waktu kebanyakan saya merenungkan ayat ini, kebanyakan tuh saya dapat feedback balik. Waktu saya mau ngomong ini, saya diperhadapkan dengan ini. Waktu ngomong ini, saya diperhadapkan ini. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya kebanyakan seperti itu. Dan ternyata kemarin jujur saya nggak lulus. Tapi puji Tuhan, kemarin saya bilang, Tuhan, Roh Kudus, saya minta ampun gitu kan. Kalau mungkin tanpa secara sadar atau nggak sadar, saya mulai meragukan Tuhan, saya mulai memberontak sama Tuhan, bahkan secara sadar saya berbuat dosa, dosanya sih kecil gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bilang gini, Tuhan ampuni saya. Dan ternyata saya mau bilang, janganlah, kalau bahasa saya yang sekarang ini, maka itu Paulus bilang, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Itu benar Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita terus-menerus mendukakan Roh Kudus secara sadar dan nggak sadar, saya percaya Tuhan itu panjang sabar, ya. Tuhan itu tidak berubah, iya. Tapi yang berubah kan kita. Yang berubah kita kan. Waktu kita berubah itu yang gawat. Kita berubah, kita mulai hilang sukacita, hilang damai sejahtera, jauh dari Tuhan. Kalau udah jauh dari Tuhan, kalau bahasa kita lama-lama kita jadi menghujat Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Dan waktu kita menghujat Roh Kudus, mohon maaf, kata firman Tuhan, nggak ada, dosanya udah nggak bisa diampuni. Jadi pagi ini, kalau bukan pesan saya, yang saya mau sharingkan, ya mungkin hari ini kalau tanpa sadar atau secara sadar kita sedang itu tuh nggak percaya sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi percaya sama yang lain, mulai kita introspeksi diri, mulai kita bebenah diri, bahkan kita mulai datang sama Tuhan gitu kan. Tuhan, ampuni saya gitu kalau mungkin selama ini saya meragukan Tuhan. Karena kan Roh Kudus bilang dia akan menyertai kita. Bahkan waktu kita mulai Tuhan ingatin kita, ayo taat sama firman, ayo kita mulai belajar mengampuni, kita belajar murah hati, kita belajar memberi, kita belajar apalagi mengasihi sesama. Waktu Tuhan ngomong sama kita itu, terus kita langgar, mari Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan. Kalau bahasa saya, masih ada kesempatan gitu kan. Mari kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Walaupun sekali lagi konsekuensinya kita terima. Setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan itu konsekuensinya kita terima. Tapi percaya waktu kita terima itu, tapi kita sudah datang sama Tuhan minta ampun dan sudah dibebaskan, itu beda lagi ceritanya. Karena di situ kan ada kekuatan yang Roh Kudus yang menolong kita, yang memampukan kita untuk melewati semua itu. Dan waktu kita masih tetap melakukan dosa dengan sadar, cepat minta ampun Bapak Ibu. Karena yang dikhawatirkan adalah itu menjadi habit kita juga. Tanpa sadar kita meragukan Tuhan, tanpa sadar kita berontak sama Tuhan, tanpa sadar kita buat dosa, itu akhirnya tanpa kita sadar itu akhirnya menjadi karakter kita yang bisa nongol terus minta ampun sama Tuhan. Dan pagi ini waktu saya mulai tadi pagi, bahkan tadi pagi juga ketika saya mulai review ulang lagi, saya bilang Tuhan ampuni saya gitu kan. Tuhan ampuni saya nggak mau menjadi orang pribadi yang mengawali dengan roh, ya kan, tapi mengakhiri dengan daging. Atau saya memadamkan Roh Kudus yang ada dalam hidup saya ini. Waduh, jangan sampai nih. Perjalanan panjang kita nih, dari awal kita begitu excited dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, tiba-tiba di tengah jalan kita harus putus. Padahal kita sebentar lagi nyampe.
Waduh, sedih banget. Jadi pagi ini kesimpulannya seperti itu. Waktu kita tanpa sadar kita memberontak sama Tuhan, waktu tanpa sadar kita meragukan Tuhan Yesus, Roh Kudus, waktu kita tanpa sadar kita berbuat dosa lagi, itu mendukakan Roh Kudus. Dan pesannya pagi ini, kalau memang itu ada sama kita, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mengaku dosa, dia setia dan adil, Bapak Ibu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ya dia adil, tapi waktu dia dalam tanda buat saya, waktu dia cambuk saya, tapi dia bebat saya juga. Dia cambuk saya itu membuktikan bahwa dia mengasihi saya, tapi habis dicambuk dia rangkul saya. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi waktu pas saya habis dicambuk, saya kesakitan, Tuhan rangkul saya merasa tetap perlindungan Tuhan buat saya gitu. Jadi istilah kata, tapi dengan catatan sekali lagi, ya sadar diri, jangan lakukan lagi gitu kan. Jangan ulang-ulang gitu kan, lakukan ulang. Kita kan nggak seperti keledai, kita kan nggak seperti orang buta kan gitu kan, nggak seperti itu. Waktu Tuhan cambuk kita, waktu Tuhan ingatin kita, sebenarnya sih Tuhan nggak cambuk kita sih Bapak Ibu. Itu sebenarnya akibat dari dosa kita. Tuhan mah nggak pernah hukum kita. Hukuman itu sudah selesai kata Tuhan kan. Tuhan nggak pernah hukum kita, jangan salah. Cuman apa yang kita terima itu akibat dari perbuatan kita. Sekali lagi Tuhan nggak pernah berubah. Kasihnya, cintanya, kebaikannya nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Hukuman itu nanti kelak di neraka nanti. Kalau sekarang ini itu akibat dari dosa kita. Jadi pesannya pagi ini itu aja Bapak Ibu sekalian. Dari saya kiranya bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah bicara buat kami pagi ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau kembali mengingatkan kami pagi ini bahwasannya kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Engkau Roh Kudus. Engkau Roh Kudus yang selalu menuntun kami, Engkau Roh Kudus yang selalu menyertai kami, Engkau Roh Kudus yang selalu menolong kami. Bapa, pagi ini ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau tanpa sadar kami ada di area kami meragukan Engkau. Kami percaya kepada Engkau, tapi kami percaya juga kepada yang lain. Ampuni kami pagi ini Tuhan. Roh Kudus ampuni kami. Roh Kudus ampuni kami. Ampuni kami Tuhan kalau tanpa sadar pagi ini sekali lagi kami percaya kepada Engkau, tapi kami ternyata percaya kepada hal-hal yang lain. Ampuni kami. Bahkan ampuni kami juga waktu kami tanpa sadar atau secara sadar kami memberontak terhadap perintah-perintah-Mu. Kami argumen dengan Engkau Tuhan. Kami berbantah-bantahan dengan Engkau Tuhan. Kami cari aman Tuhan. Ampuni kami pagi ini Tuhan. Karena itu yang mendukakan Engkau Roh Kudus. Karena waktu Engkau Roh Kudus berduka, hati kami pun kami akan kehilangan sukacita daripada Engkau. Dan ampuni kami kalau kami secara sadar maupun tidak sadar kami buat dosa lagi. Ampuni kami. Ingatkan kami bahwasannya upah dosa adalah maut. Ingatkan kami bahwasannya kematian-Mu di atas kayu salib, kedatangan-Mu ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kami itu hal yang serius. Jadi kami pun harus serius dengan dosa. Kami tidak mengulangi dosa itu lagi. Oleh sebab itu pagi ini ya Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat hamba secara pribadi juga dan buat Bapak Ibu teman-teman jemaat Tuhan yang mendengarkannya, biar sungguh-sungguh Engkau Roh Kudus yang menuntun memimpin hidup kami. Pagi ini kami dengan rela hati mengizinkan Engkau Roh Kudus memimpin hidup kami, menuntun hidup kami, memandu hidup kami, sehingga sungguh-sungguh hidup kami menyukakan Engkau Tuhan, melakukan kehendak Bapa, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan di hadapan banyak orang, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, Roh Kudus perlengkapi kami dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa yang dari atas, dengan otoritas yang dari atas dalam nama Tuhan Yesus. Di luar sana kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bu Indri, thank you. Tuhan, terima kasih Pak Budi. Firman Tuhan yang luar biasa yang sudah dibagikan kepada kita, Bapak Ibu ya. Dengan sangat sederhana, tapi saya percaya ini sangat memberkati kita. Dia Roh Kudus yang
begitu luar biasa mengasihi kita Bapak Ibu ya. Mari kita hidup seperti apa yang tadi sudah Pak Budi sharing. Mari kita hidup menyenangkan Dia. Kita hidup dekat dengan Dia, dan saya percaya Dia yang akan memimpin hidup kita. Tuhan, sekali lagi terima kasih Pak Budi, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita pagi hari ini yang terbaik saudara. Kita akan, Bapak Ibu yang mau mengembalikan perpuluhan, juga mungkin mau memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk semua pelayanan gereja. Saudara, kita akan rencana secepatnya untuk on-site, Bapak Ibu ya, untuk semua dana yang kita butuhkan, untuk membayar gedung, sewa gedung, dan lain sebagainya. Kita bawa persembahan kita yang terbaik, dan saya minta dengan hormat Pak Edwin untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Silakan Pak Edwin. Ya, sebelum kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, baik sembahan perpuluhan atau sembahnya lain, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertuang di Mali kedua ayat 10. Demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roti hidup yang sudah diberikan kepada kami semuanya melalui hamba-Mu Bapak Budi, yaitu memerlukan Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan agar kami hidup dalam kebenaran dan menjauhkan kami dari kemarahan, kebencian, pertikaian. Dan ingatkan melalui Roh-Mu Tuhan bila kami hidup jauh dari Engkau, agar kami tetap selalu melekat hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Budi yang telah menyampaikan berita sukacita bagi kami, berkati rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya, dan istrinya, dan berkati setiap usaha yang dilakukannya. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan keluarganya. Dan juga Tuhan memberkati setiap jemaat di tempat ini, berkati dalam kehidupan keluarga, usaha dan anak-anak mereka, dan juga para hamba Tuhan, berkati dalam tiap pelayanan. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan kami akan memberi, dan apa yang Tuhan beri kami akan kembali kepada Engkau, Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangannya memberi 10 kali, 20 kali, 30 kali, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tolak setiap berkat yang Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edwin. Ya, Bapak Ibu silakan, di depan sudah ada barcode. Bapak Ibu bisa scan barcode ini untuk memberikan persembahan melalui aplikasi yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian ini bersama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku.
Sekali lagi dengan iman katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Dan kita akan melihat beberapa informasi gereja. Saya persilakan Pak Sensen untuk menayangkan, dan saya akan membaca buat saudara. Ya Bapak Ibu, komsel gabungan kita, karena ini minggu keempat, komsel gabungan kita, komsel gabungan komsel 1, 2, 3 akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus, jam 7 malam melalui Zoom Bapak Ibu ya. Nah, disertai dengan breakout room. Jadi Bapak Ibu, siapkan diri untuk ikut komsel, kita bersama-sama bisa sharing bersama, kita juga bisa saling berdoa ya, kita saling mendoakan. Kemudian hari Jumat tetap ada doa malam Bapak Ibu ya. Mari bergabung di doa malam bersama-sama, kita berdoa sepakat untuk berdoa untuk gereja, untuk bangsa dan negara kita, untuk pokok-pokok doa lainnya Bapak Ibu. Dan kemudian hari Minggu ada ibadah sekolah minggu ya, melalui Zoom jam 8.30 sampai jam 9.30 saudara, dan tetap masih melalui Zoom, dan juga youth nanti akan kita umumkan kapan ketika gereja sudah mulai mengadakan ibadah secara onsite ya. Terima kasih, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan Ibu Rosita untuk memimpin doa syafaat. Audionya, suaranya Bu Rosita? Ya. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Indri. Mari kita berdoa. Sebelumnya adakah yang ingin didoakan, Bapak Ibu? Ya. Oke, kalau tidak ada kita berdoa ya. Baik, mari kita satukan hati kita. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang peduli buat hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pada siang ini kami menerima taburan firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan kami keteguhan, untuk kami lebih Tuhan, untuk kami menghargai, menghormati, untuk kami siap dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih, ampuni kesalahan kami. Kalau selama ini Tuhan kami sering Tuhan, bahkan kami menghindari, bahkan kami mendukakan Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, biar pagi ini, siang hari ini, kami semakin dibangun, kami semakin melihat bahwa kami sungguh Tuhan, melihat bahwa melalui Roh-Mu, yaitu Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, membawa kami terus, membawa kami mengenal lebih jauh lagi, untuk kami mendengar akan suara Roh Kudus, untuk kami merubah hidup kami, untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap beriman, dan kami tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang lama kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengubah hidup kami menjadi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih hamba-Mu Tuhan, Bapak Budi, pakai dia lebih dahsyat, lebih heran lagi. Kemanapun dia melangkah keluar masuk,
Tuhan Yesus, sertai dia dengan tanda-tanda heran. Di akhir zaman ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi luar biasa. Dia boleh membawa kabaran Injil Tuhan, dimanapun berada Tuhan, menjadi teladan Tuhan di dalam keluarganya, bagi istrinya Lily, bahkan anak-anaknya Clarissa dan Evelyn Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi contoh bagi keluarga lain, menjadi keluarga yang senantiasa membangun mesbah mereka Tuhan, untuk terus dibangun Tuhan, untuk terus Tuhan ada dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih, berkati usaha pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk gereja-Mu Api Kemuliaan. Tuhan, kami berdoa mulai dari Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Diana Tuhan Cecilia, kami percaya Tuhan apapun yang Tuhan rancangkan, rencanakan buat gereja-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, pakai dia terus Tuhan, taruhkan roh hikmat, taruhkan roh pewahyuan, hal-hal yang luar biasa Tuhan, hal-hal yang supranatural Tuhan, kami akan terima Tuhan Yesus, menjadi Ibu Gembala, menjadi teladan bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat betapa hebat, betapa Engkau peduli buat gereja-Mu melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Menjadi contoh teladan bagi kami Tuhan sebagai domba-domba yang baik. Tuhan, kami menopang hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan secara prima lebih lagi Tuhan Yesus. Kau memberikan kesehatan Tuhan Yesus. Terus Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini Tuhan, keluar masuk Tuhan pasti lindungi. Bersama dengan suaminya, bersama dengan anak keluarga, mantu cucu semuanya ya Bapak. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan Yesus dia boleh tetap kuat Tuhan Yesus di dalam menghadapi setiap persoalannya Tuhan Yesus. Kami percaya persoalan gereja-Mu Tuhan sudah Tuhan Engkau selesaikan, dan dia tetap kuat Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatunya Bapa. Dan kami percaya Engkau ada di dalam kehidupannya. Tangan Tuhan menjamah memakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Indri sebagai wakil gembala Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ada hal yang sesungguhnya Tuhan, segala rahasia gereja-Mu Tuhan, Kau taruhkan Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sudah siapkan hamba-Mu Tuhan, menjadi hamba yang luar biasa Tuhan. Ada pesan-pesan ilahi yang Tuhan sudah siapkan melalui hamba-Mu Tuhan buat gereja Api Kemuliaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang Kau taruhkan melalui hamba-Mu ya Bapak, kami percaya dan kami aminkan, itu semua mendatangkan kebaikan untuk kami benar-benar Tuhan, untuk kami boleh melihat Tuhan Yesus, Engkau akan membuat kami Tuhan, untuk kami melihat sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pemulihan buat gereja-Mu, buat jemaat Tuhan, buat hal-hal Tuhan, buat segala sesuatu Tuhan yang menunjang gereja-Mu ini ya Bapak, saat ini ya Bapak. Kami hanya minta kuasa, kami minta urapan-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya mengangkat tangan kami, sebagai kami menyerahkan hidup kami, sebagai kami menyerah Tuhan segala sesuatunya. Engkau Allah yang panglima besar buat gereja-Mu. Engkau Allah yang berdaulat atas gereja-Mu. Engkau yang memimpin gereja-Mu ini. Engkau yang menuntun kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mencapai tujuan apa yang Engkau inginkan, supaya kami mencapai destiny-nya Tuhan, supaya kami menangkap isi hatinya Tuhan, supaya kami melihat betapa kuat kami Tuhan, karena kami adalah di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu menghadapi segala suatu problem di dalam gereja-Mu ini. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus, jemaat membutuhkan Roh Kudus. Biar kami saling Tuhan Yesus, untuk kami saling diperlengkapi. Terus Tuhan, pakai hamba-Mu Ibu Indri beserta keluarganya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Api Kemuliaan, setiap pejabat yang ada, bahkan setiap pengerja Tuhan, memiliki hati yang melayani, hati yang tulus, hati yang murni di hadapan-Mu ya Bapa. Sampai Tuhan Yesus Engkau datang Tuhan Yesus, melayani dengan sepenuh hati Tuhan Yesus. Terima kasih
Terima kasih Yesus. Berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang menghadapi persoalan jalan buntu yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Kami butuh Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memberikan jalan keluar setiap persoalan. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Persoalan Tuhan sudah selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang tidak bersama dengan kami hadir di Zoom ini. Tuhan, apapun yang mereka lakukan saat ini Tuhan, kondisi mereka, kami hanya minta Tuhan Yesus, biar Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga saat ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi tangan-Mu, mata-Mu menjelajah kepada setiap jemaat yang saat ini tidak hadir, bahkan yang hadir saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan, meninggalkan bahkan Tuhan membiarkan kami berjalan dengan sendiri, tetapi Engkau yang hadir di dalam setiap seluruh aspek kehidupan kami, jemaat gereja-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk minggu-minggu sepekan ini ya Tuhan, untuk acara kegiatan Tuhan, baik itu di Komsel Tuhan Yesus. Kau hadir dalam setiap Komsel yang ada, baik itu Komsel 3, 2, dan 1. Bahkan setiap gembala sel yang ada. Tuhan berikan kesehatan bagi setiap gembala sel. Berikan pewahyuan, berikan hikmat supaya mereka mampu memimpin setiap Komsel dan mau peduli Tuhan buat setiap anggotanya. Dan kami percaya setiap anggota Komsel yang ada Tuhan, Kau memberikan kesehatan Tuhan. Mereka semakin antusias, mereka akan haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu menerangi hati mereka, memberikan kekenyangan Tuhan. Firman-Mu memberikan kedamaian, firman-Mu itu menerangi setiap kehidupan setiap anggota jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh persoalan gereja-Mu ini Bapa. Segala sesuatunya, keuangan segala sesuatunya Tuhan, kami percaya itu ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap persoalan yang hari-hari ini Tuhan, yang lagi gencar-gencarnya Tuhan Yesus. Setiap apapun Tuhan, setiap siasat kuasa kegelapan, kuasa iblis, setiap roh serakah, roh kesombongan, roh yang mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga, golongan, roh-roh yang berkuasa, roh apapun yang melenyapkan kasih Tuhan, yang memudarkan kasih Tuhan ada dalam kehidupan setiap pemimpin-pemimpin di dalam negeri ini, baik itu di dalam kepolisian terutama Tuhan Yesus, mari Engkau singkapkan semua, Engkau bukakan Tuhan Yesus setiap persoalan ini Tuhan, dengan setiap perkara kejadian hari-hari ini Tuhan Yesus, itu kami akan melihat Tuhan Yesus, Engkau akan mengubahkan setiap kehidupan orang yang percaya, kehidupan orang Kristen menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih untuk teguran Tuhan. Tuhan yang salah Tuhan Engkau tegur, yang salah Tuhan mereka akan mengalami hukuman yang setimpal Tuhan atas tanggung jawab yang mereka lakukan di kubu Polri ini ya Bapak. Bahkan Tuhan setiap apapun Tuhan Yesus, di tempat lain Tuhan, di dalam TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat Tuhan Yesus, baik itu di dalam Badan Intelijen, Kejaksaan, baik itu dalam kehakiman dimanapun Tuhan Yesus, setiap mereka yang terlibat Tuhan untuk mengamankan Indonesia Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, mari Engkau bukakan semuanya itu, bongkar setuntas-tuntasnya agar kebenaran itu akan terjadi Tuhan, untuk menutupi segala dosa-dosa, kesalahan yang selama ini mereka salah melangkah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi Tuhan Yesus, serta dengan wakil, berserta dengan staf para menteri yang ada. Tuhan Kau kuatkan, teguhkan Bapak Jokowi Tuhan, dalam menghadapi persoalan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu Engkau akan tolong Tuhan Bapak Jokowi, hikmat dan daripada Engkau Tuhan, menyertai Bapak Jokowi Tuhan Yesus, sehingga dia mampu Tuhan mengatasi persoalan ini dengan tuntunan, dengan roh yang daripada Engkau, menjadi lebih baik lagi ke depan bangsa Indonesia ini. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk Pilpres 2024. Tuhan kami percaya Engkau akan pakai setiap
mereka yang layak untuk mereka menduduki jabatan sebagai presiden. Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan, biar semua daripada Engkau, semua yang Kau pilih Tuhan, pasti yang terbaik untuk mengubah hidup bangsa ini Tuhan. Ada terobosan yang baru. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang aman, makmur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mendeklarasikan iman kami buat bangsa ini. Kami berdiri di antara Tuhan dan bangsa Indonesia. Kami berdiri membawa pendamaian bagi bangsa Indonesia. Kami berdiri dan bersyafaat untuk lawatan pemulihan dan keselamatan atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik, jasmani dan rohani, dari langit, dataran, samudra raya, gunung-gunung dan bukit-bukit seberang lautan, bangsa-bangsa, bahkan dari seluruh alam Indonesia. Maka bangsa Indonesia menjadi negeri yang sangat makmur dan makmur. Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala kesakitan, dari segala kerugian, kecelakaan, bencana alam, musibah, malapetaka, kehancuran, kematian, dan semua yang jahat yang ditimbulkan dan dirancangkan dan direncanakan oleh musuh-musuh kami. Tuhan sendiri akan meluputkan Indonesia dan akan memuliakan Indonesia di atas segala bangsa. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Karena itu bangkitlah hai Indonesia, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan tidak lagi menguasai bangsa Indonesia, sebab bangsa Indonesia sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Dan inilah kami sudah masuk dalam masa waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan memberikan bangsa Indonesia kasih karunia. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah Tuhan tidak akan menjauh dari bangsa Indonesia. Cintanya selalu ada atas Indonesia. Bangsa Indonesia akan selalu ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia sedang dibawa keluar dari kehancuran dan masuk kepada pesta lawatan di akhir zaman ini. Tuhan menghadapkan wajahnya pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sedang dibangun untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan bangsa ini akan terbit dan akan terus naik, naik, dan naik. Ada korban, dupa, doa pujian, dan penyembahan bagi Raja segala raja. Sebab kerajaan Tuhan sudah turun dan menetap atas bangsa Indonesia. Maka kasih-Nya Tuhan tidak akan pernah padam dan akan menopang dan meneguhkan Indonesia sampai Maranatha. Kami letakkan nama Tuhan Yesus Kristus atas bangsa Indonesia sebagai meterai yang akan menjamin dan menggenapkan apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan oleh Bapa. Tidak ada yang gagal, semua terjadi dan terjadilah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu sempurna atas bangsa Indonesia seperti di surga dan di bumi. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, Engkau kekuatanku, tempat perlindunganku. Tuhan, Engkaulah mazmurku, benteng perlindunganku. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Tuhan, Engkau kekuatanku, benteng perlindunganku. Tuhan, Engkaulah mazmurku, benteng perlindunganku. Tuhan, kekuatanku. Yesus, kekuatanku. Amin. Silakan Pastor Diana untuk doa berkat. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita menerima segala berkat daripada Allah Bapa, yaitu damai sejahtera, sukacita,
dan segala berkat bagi kehidupan umat-Mu, di mana Tuhan membukakan pintu, di mana Tuhan senantiasa menyertai umat-Mu Tuhan, baik hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana juga perlindungan dari Allah-Nya Maha Tinggi, dijauhkan dari kecelakaan maut, dijauhkan dari kelalaian orang, dijauhkan dari segala pikiran, perbuatan, perkataan, niat jahat orang, senantiasa dijauhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di mana Engkau terus menyinari Tuhan wajah-Mu, Tuhan, kepada anak-anak-Mu semua. Kibi api kemuliaan yang Kau bangun, di mana jiwa-jiwa Tuhan boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, bahkan Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk masuk di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, damai, sejahtera, dan kasih-Mu, dan tali kasih yang terikat dalam keluarga besar Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Semua katakan amin.